Hai semuanya, bersama satu video lagi. Dan singkat cerita, salah satu komen dari Zulfikri di video saya sebelumnya tentang Laneyes S805, dia meminta saya untuk mengcompare Laneyes S805 dengan salah satu speaker yang saya belum pernah dengar sebelumnya. And this is the Forconnect WQ200 Pro. What a name, cukup panjang. So yes, here is the review video. Zulfikri, this video is also for you. Kalian bisa beli langsung speaker ini di berbagai marketplace di Indonesia. Banyak banget yang jual udahan dengan harga kira-kira sekitar 250 ribuan teman-teman. Dan speaker ini aslinya sudah dirilis sejak awal 2019. Untuk kelengkapan boxnya sendiri cukup standar ya teman-teman. Ada unit speaker, buku panduan, dan kabel charging yang sayangnya masih menggunakan micro USB di sini. Beberapa opsi link pembelian akan saya cantumkan di description di bawah video untuk teman-teman cek sendiri nantinya. Nanti ya teman-teman, karena sekarang kita akan lihat video reviewnya dulu. Kalau gitu, tanpa banyak buang waktu lagi, yuk kita mulai aja guys. Dimulai dari segi fisiknya, overall speaker terlihat simple dengan material grill speaker terbuat dari plastik fiber keras dan rubber silikon menyelimuti bagian speaker lainnya. Tekstur di rubber silikonnya ini membuat speaker terlihat meyakinkan untuk sekedar menahan benturan ketika jatuh teman-teman. Lalu juga ada strap yang disediakan untuk gantungan speaker ini, asal jangan gantungin pasangan aja ya guys. Anyway, di speaker ini juga dilengkapi dengan dua driver, masing-masing berdaya 5 watt, yang terdapat di dalam masing-masing grill speaker. Di area driver bagian depan, terdapat satu subwoofer untuk mendukung performa bass dari speaker ini. Sedangkan di bagian atas terdapat 3 tombol, antara lain tombol power, lengkap dengan LED-nya di sini, lalu tombol untuk naikin dan menurunin volume, yang juga berguna buat berpindah ke lagu berikutnya dan ke lagu sebelumnya dengan cara ditekan tahan di tombol plus maupun minusnya. Beralih ke bagian belakang speaker, terdapat water resistant flap dengan logo listrik yang jelas mau menunjukkan kalau ini isinya adalah charging port yang masih menggunakan micro USB. Lalu juga ada 3.5 mm jack dan micro SD card slot hingga maksimum kapasitas 32 GB. Speaker ini sama halnya dengan Laneyes S805 juga telah tersertifikasi IPX5 rating, yang berarti speaker mampu menahan low pressure water jet spray, lalu juga menahan sekedar berbagai cipratan air dari berbagai arah in general teman-teman. Dan sudah saya confirm sendiri, setelah saya kasih cipratan air, low pressure water jet spray, speaker masih bisa berfungsi dengan normal hingga saat ini. Dan overall secara fisiknya, Forconnect ini cukup compact teman-teman. Lihat, ukurannya dia jauh lebih kecil dari Laneyes S805 yang membuat speaker ini enak banget ketika ditaruh di dalam tas, nggak makan space terlalu banyak. Berdasarkan buku panduan, speaker ini diklaim mampu bertahan memutar musik selama 5-6 jam nonstop teman-teman. Lalu berdasarkan tes yang saya lakukan, ketika speaker ini dipakai untuk memutar musik nonstop dengan volume 50%, speaker mampu bertahan selama 23 jam 20 menit. That's insane. Saya nggak tahu sih, bagi kalian yang sudah memiliki speaker ini, apakah unit kalian juga memiliki ketahanan baterai yang selama itu juga teman-teman. Dan ini nggak main-main, ini kayak hampir 5 kali lipat dari yang diklaim oleh Forconnect, which is amazing. Untuk charging time-nya sendiri, speaker membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mencharge baterai dari 0 sampai 100%. Dan ketika di-charge, LED akan berwarna merah. Sampai ketika sudah full, LED akan mati dengan sendirinya, teman-teman. Dari segi Bluetooth-nya, Forconnect WQ200 Pro ini diperlengkapi dengan Bluetooth 4.2 dan belum mendukung Bluetooth 5.0. Dimana dengan Bluetooth 4.2 ini, ketika saya tes jarak linear maksimumnya, di jarak 18 meter, saya sudah mengalami gangguan sinyal Bluetooth antara speaker dengan source audio saya. Di mana 18 meter ini, untuk ukuran Bluetooth 4.2 yang pernah saya tes sebelumnya, masih berada di range menengah ke bawah teman-teman, not that good. Dan seperti halnya kebanyakan Bluetooth speaker di price range harga ini, speaker ini masih belum mendukung multi-device connection atau multi-device pairing teman-teman. Jadi dia hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Lalu ketika kalian ingin berpindah perangkat dari satu perangkat ke perangkat yang lain, kalian harus mendisconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat yang pertama, baru kemudian bisa dikoneksikan dengan perangkat yang berikutnya. Yang ini menurut saya agak annoying, agak merepotkan sih. Sayangnya, untuk streaming video baik di YouTube maupun di Netflix, saya masih mengalami delay dan ketidaksinkronan antara audio dengan video. Di Netflix nggak begitu parah teman-teman, namun di YouTube
jauh lebih noticeable, jauh lebih parah. Delaynya bisa hampir 1 detik sendiri antara audio dengan videonya. Hal ini terjadi baik di Android saya, di Samsung Galaxy Note 9, maupun di iPad saya. So, buat kalian para video streamer atau yang sering pakai speaker untuk video streaming, saya kurang bisa merekomendasikan speaker ini untuk kalian. Again, kalau kalian mau pakai speaker untuk video streaming, saya saranin teman-teman untuk mencari speaker dengan Bluetooth 5.0. Itu lumayan aman, teman-teman. Kalau di review-review saya sebelumnya, ada Sony SRS X-P23 dan juga Lanya's S805 yang sudah Bluetooth 5.0. Untuk kodek audionya sendiri, speaker ini baru mensupport kodek SBC, which is itu masih lumayan normal untuk harga 200 ribuan. Dan berikut adalah hasil call quality sample, call quality test menggunakan ForConnect WQ200 Pro ini. Karena speaker ini juga dilengkapi dengan microphone, teman-teman. Yuk kita dengerin. Ya, jadi ini adalah hasil call quality test menggunakan microphone dari iPad saya. Sebentar lagi kita akan switch ke speaker ForConnect WQ200 Pro. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dan yes, ini adalah hasil perekaman call quality menggunakan ForConnect WQ200 Pro. Teman-teman sekalian, kualitas call quality, kualitas mikrofon dari speaker ini, nanti silahkan komen di kolom komentar di bawah ya guys. 1, 2, 3. Dan ini adalah hasil perekaman call quality test menggunakan speaker Lanya's S805. Menurut kalian, mana yang lebih better, ForConnect atau lainnya? Di komen di bawah ya guys. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan mendengarkan audio sampel audio output dari WQ200 Pro ini. Silakan pakai headphone atau earphone teman-teman, karena seperti yang kalian bisa dengerin saat ini, saya akan menggunakan mikrofon khusus untuk perekaman audionya. Mohon bantuan kalian juga teman-teman untuk support channel ini dengan hit the like button dan juga subscribe bila teman-teman berkenan. Thank you everyone, I really appreciate it. Oke guys, yuk kita dengerin audio sample berikut ini. Once again your phone says that you're busy, and all my texts are falling to the ground. Once again you tell the same old story. Yeah. Telling me you should stop with all the doubt. Now I have no illusion, you're gonna lose me. Finally I'm taking enough, 'cause you're all delusion, playing confusion. Days are gonna get rough, but that's your karma, time for you to suck it all up. It's your karma, you're gonna learn just how to lose. Taking back the me I used to know well. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had flooded just like a void. You broke the coldness somehow and lit up a flame. Ooh, I was not feeling no best, screamed out loud, because it felt impossible in my bones, like getting back out of the zone on my own. But you came around and broke my heart, and I saw you guided me out of the storm. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say
Oke teman-teman, saya harap audio sampel yang sudah saya provide barusan bisa bantu berikan gambaran ke teman-teman bagaimana output audio dari dua speaker ini. Memang meskipun belum bisa mereplikat 100% bagaimana output audio dari dua speaker ini, namun that's the best effort that I could do so far, teman-teman. Oke, secara volume, ForConnect ini ternyata surprisingly cukup kencang, teman-teman. Di pemakaian saya sehari-hari di kamar saya cuma pakai speaker ini dengan volume 50% atau bahkan 60%, dan itu sudah cukup kencang buat pemakaian saya sehari-hari. Speaker ini jelas lebih kencang dari Sony SRS XB01 ataupun JBL Go 2 yang pernah saya review di video-video sebelumnya. Dan secara volume, dia sama kencangnya dengan Langes S805, which is unbelievable, right? Lihat, bentuknya lebih gede Langes S805. Drivernya, outputnya lebih gede di Langes S805, 15 watt versus 10 watt totalnya. Namun dua speaker ini mampu menghasilkan volume yang kurang lebih sama kencengnya. Bedanya, ketika dipakai di volume maksimum, Langes S805 tetap bisa menjaga bass-nya tetap utuh menurut saya. Sedangkan di ForConnect, ini bass-nya sedikit berkurang, terutama di bass-nya. Sedangkan mid bass sama upper bass-nya masih lumayan terjaga menurut saya. Namun, di volume maksimum, Langes S805 seperti kehilangan clarity-nya di range mid frekuensi dan high frekuensinya. Sementara ForConnect di volume maksimum, dia relatif masih bisa menjaga overall clarity, overall kualitas audionya dibandingkan Langes S805. So, ada plus minus di sini, teman-teman. Masuk ke audionya sendiri, secara bass, kurang lebih speaker ForConnect ini mampu hit deep bass itu sama dalamnya dengan Langes S805. Sama dalamnya, sama thumpingnya. Dan speaker ini, meskipun bentuknya kecil, dia bisa memprovide bass yang bahkan lebih bersih, sedikit lebih bersih, saya notice, dibandingkan Langes S805, teman-teman. Kalau dibandingin sama Sony SRS XB01 atau JBL Go 2, jelas ForConnect dan Langes bisa hit the bass lebih dalam dari dua speaker itu tadi. Saya rasa di sini karena faktor adanya subwoofer yang bekerja dengan luar biasa baik menurut saya di speaker sekecil ini. Beralih ke mid-range, awalnya frekuensi mid dan high dari speaker ini itu terdengar agak boxy, teman-teman. Lumayan boxy bahkan ketika pertama kali keluar dari box. Namun setelah saya burn in selama beberapa jam, output mid dan high frekuensinya jauh lebih mendingan. Dan sekarang kesan boxy-nya hampir nggak ada. Meskipun saya rasa memang di sisi vokal itu masih sedikit ada yang menahan keluaran vokal ini, entah kenapa. Namun overall sudah jauh better. Artikulasi vokal dan instrumennya juga sudah oke overall. Kalau dibandingin dengan Langes S805, vokal dan mid-range overall, keluaran dari ForConnect ini terdengar lebih detail, clarity-nya juga lebih dapat menurut saya dibandingkan Langes. Misalkan, minor detail seperti suara tarikan nafas singer, atau tone suara, atau warna suara yang membuat suara singer itu unik, itu lebih terdengar jelas, lebih terdengar detail di ForConnect dibandingkan di Langes S805. Selain itu, saya rasa vokal di ForConnect ini terdengar lebih open, terdengar lebih forward dan direct, mengarah ke depan dibandingkan Langes S805. Yang mana menurut saya pribadi, saya cukup enjoy dengan vokal yang forward dan direct. Karena dengan demikian, menurut saya, vokal jadi terdengar lebih alive, lebih enjoyable, dan kayak karakternya lebih dapet aja, teman-teman. So, kalau soal clarity-nya aja, menurut saya ForConnect ini sudah kurang lebih hampir menyamai Sony SRS XB01 ataupun JBL Go 2, teman-teman. Namun belum sampai ke level seperti Sony SRS XB22 atau 23 ya, teman-teman. Di range harga yang lebih mahal tentunya. Pemisahan instrumen dari vokal dan antar instrumen di WQ200 Pro ini terdengar jelas untuk speaker 200 ribuan. Lebih oke tentunya daripada di Langes S805. Meskipun udah pasti belum bisa menunjukkan lokasi tiap instrumen dan vokal seperti di headphone, teman-teman, atau di earphone. Dan soal clarity dan artikulasi vokal, WQ200 Pro ini jauh lebih oke daripada Langes S805. Tapi WQ200 Pro ini bukannya tanpa downside juga, teman-teman. Saya notice di area upper mid range hingga high frekuensi, saya mendengar keluaran suaranya terlalu tajam, seperti cut through your ears gitu tipenya, teman-teman. Jadi apalagi kalau teman-teman berada di dekat speaker, bakal terasa cukup tajam sekali ke telinga, at least for me. Dan secara detail, dia ada sedikit roll off di bagian atas dari high frekuensinya. Hal ini lumayan noticeable ketika saya bandingin sesama mini speaker seperti JBL Go 2 misalnya. Kalau dibandingin dengan small speaker saya yang lain, in terms of detail, high frekuensi dari ForConnect ini kurang lebih selevel dengan SRS XB01. Namun dia hanya sedikit kalah detail dibandingkan JBL Go 2. Untuk soundstage dan audio direction, seperti halnya dengan kebanyakan Bluetooth speaker lain, hampir nggak ada ya, teman-teman. Meskipun mereka sempat mempromosikan 3D sound di speaker ini. Namun harus diakuin,
karena speaker ini memiliki dual driver yang posisinya menghadap ke depan dan ke belakang. Ketika saya pakai speaker ini menghadap ke saya, di beberapa lagu, saya notice di beberapa bagian dari lagu tersebut, seakan-akan ada beberapa part dari lagu tersebut yang berasal dari bagian belakang dari speaker ini. Ini fenomena yang kurang lebih mirip dengan yang saya jumpai di fitur live sound di Sony SRS XB22. Kalau kalian belum tahu, silahkan cek videonya di sini. Dimana di SRS XB22 itu saya merasakan di beberapa lagu saya notice ada beberapa part lagu yang seakan-akan itu berasal dari sebelah kiri dan kanan speaker. Bedanya, kalau di 4Connect ini saya merasakan ada beberapa part lagu itu seakan-akan berasal dari bagian belakang speaker, which is great untuk speaker dengan harga 200 ribuan seperti ini. So overall, menurut saya pribadi, secara value for money, di antara semua speaker dengan harga 200 ribuan yang pernah mampir di channel saya, this is the new king. Previously, sebelumnya, Lanyax S805 adalah speaker dengan value for money terbaik di rentang harga 200 ribuan yang ada di channel ini. Well, Lanyax S805 boleh aja di atas kertas dia punya spek yang lebih oke dibandingkan 4Connect. Dia punya Bluetooth 5.0, dia punya fitur NFC, drivernya punya output daya yang lebih besar, sekitar 15 watt, dibandingkan output total 10 watt yang ada di 4Connect. Namun, keep that aside, secara audionya, 4Connect better overall dibandingkan Lanyax S805. Satu-satunya kelebihan dari Lanyax S805 dalam hal audionya, dibandingkan 4Connect. Ketika di volume maksimum, bass Lanyax S805 ini sedikit lebih powerful dibandingkan 4Connect. Namun untuk volume 80% ke bawah, kemampuan bassnya kurang lebih sama. Namun lebih dari itu, clarity, detail, mid dan high frekuensinya itu punya detail dan clarity lebih oke di 4Connect. Belum lagi track separation dan juga ada sedikit soundstage ke arah belakang dari speaker 4Connect. This is the new package saya rasa untuk harga 200 ribuan. Menurut saya, JBL Gotoh maupun Sony SRS XB01 memang memiliki audio signature yang menurut saya lebih oke, clarity-nya lebih dapat dibandingkan 4Connect. Namun, kalau kalian cari speaker untuk dipakai di outdoor dengan audio yang nggak ngecewain, audio yang kurang lebih hampir sama dengan Sony ataupun JBL, the 4Connect is the way to go, I think. Apalagi dengan harga cuma 200 ribuan, teman-teman. Dan belum lagi secara volume dan bass, speaker ini jelas lebih powerful dibandingkan SRS XB01 ataupun JBL Gotoh. Oke, teman-teman, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli 4Connect WQ200 Pro ini. This is a great speaker with great audio too, I think, with great value for money. Lalu sambil menunggu video-video berikutnya, kalian bisa follow Instagram channel ini di MyTech Audio, dan juga aktifin notification bell, teman-teman. Karena hanya dengan cara demikian, kalian bisa tahu update-update terbaru dari channel ini tentang video apa yang berikutnya akan publish. Terima kasih banyak semuanya. See you soon guys. Take care. Bye.